Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani. Saya dari Prodi Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Ingin menyampaikan sebuah teori belajar dan pembelajaran, yakni teori belajar kognitif. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu kita, yaitu Bapak Dr. Bapak Wanda Ramansyah MBD, selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih teori belajar kognitivisme itu. Yang pertama, menurut saya teori belajar kognitif itu adalah teori yang memandang belajar sebagai proses mental atau proses berpikir yang terjadi di dalam otak manusia. Menurut teori ini, belajar tidak hanya sekedar perubahan perilaku yang tampak, tetapi lebih pada bagaimana seseorang menerima informasi, mengolahnya, menyimpan, dan kemudian menggunakannya kembali saat dibutuhkan. Selain itu, teori kognitif ini peserta didik dipandang sebagai individu yang aktif, bukan pasif. Artinya, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimilikinya. Lalu ada juga tokoh-tokoh dalam teori pembelajaran kognitivisme. Yang pertama yaitu Jean Piaget, yang menekankan bahwasannya perkembangan kognitif anak-anak terjadi melalui tahapan-tahapan tertentu, mulai dari sensori motor hingga operasional formal. Yang kedua yaitu Jerome Barner, yang menyatakan bahwa belajar akan lebih bermakna jika siswa menemukan sendiri konsep yang dipelajarinya, atau dikenal juga sebagai discovery learning. Yaitu tokoh yang ketiga ada juga David Ausubel, yang menekankan pentingnya pengetahuan awal dalam proses belajar melalui konsep meaningful learning. Lalu selanjutnya ada juga yakni ciri-ciri teori belajar kognitivisme. Yang pertama, menekankan pada proses berpikir, pemahaman dan pemecahan masalah. Yang kedua, mengutamakan peran aktif peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, pengetahuan disusun secara terstruktur dan saling berhubungan. Yang terakhir, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa hanya untuk memahami materi saja. Lalu juga ada penerapan dalam teori kognitivisme dalam pembelajaran, yaitu teori kognitivisme dapat diterapkan melalui kegiatan seperti diskusi, pemecahan masalah, peta konsep, studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek. Dengan cara ini, siswa dilatih untuk berpikir kritis, menganalisis, dan memahami materi secara mendalam, bukan hanya sekedar menghafal. Lalu juga ada kelebihan dari teori belajar kognitivisme. Yang pertama yakni membantu siswa memahami materi secara mendalam dan bermakna. Yang kedua yakni mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logis. Yang ketiga, pengetahuan yang diperoleh lebih tahan lama karena dipahami bukan dihafal. Yang keempat, mendorong kemandirian dan keaktifan siswa dalam belajar. Lalu juga ada kekurangan dalam teori pembelajaran kognitivisme. Yang pertama, yaitu proses pembelajaran membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, tidak semua materi pelajaran mudah diterapkan dengan pendekatan pembelajaran kognitivisme. Yang ketiga, membuktikan kesiapan berpikir siswa yang berbeda. Yang terakhir,
guru dituntut lebih kreatif dan terampil dalam merancang pembelajaran. Jadi, itulah yang dapat saya sampaikan dalam teori pembelajaran kognitivisme ini. Mungkin saya ingin sedikit menyimpulkan apa yang telah saya sampaikan, yakni teori belajar kognitivisme menekankan pentingnya proses berpikir dalam kegiatan belajar. Teori ini sangat relevan ditetapkan dalam pembelajaran modern karena mampu membantu siswa memahami materi secara mendalam dan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Demikianlah penjelasan saya mengenai teori pembelajaran kognitivisme. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.